Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang diagram lingkaran di kelas 6. Yang pertama, kita akan membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dalam bentuk persentase dan juga derajat. Dalam bentuk persentase, jika lingkaran penuh itu bernilai 100%, sedangkan dalam bentuk derajat, jika lingkaran penuh itu bernilai 360 derajat. Jika kita bagi lagi menjadi beberapa bagian, maka besar persentase atau derajatnya juga akan berbeda. Untuk yang persentase, jika kita belah menjadi dua bagian, maka 50% dan 50% jika kita jumlahkan menjadi 100%. Jelas ya, Nak? Apabila yang bentuk derajat, jika kita belah menjadi dua bagian, yaitu menjadi 180 derajat dan 180 derajat. Dari mana asalnya? 360 kita bagi 2. Jika kita jumlahkan 180 derajat ditambah 180 derajat, maka kembali lagi menjadi lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Lalu yang persentase, jika kita bagi menjadi 4 bagian, ya, menjadi berapa, Nak? 25% ada 4. Mengapa? Dari mana asalnya? Ya, 100 dibagi 4, karena satu lingkaran penuh yaitu 100, jika kita belah menjadi 4 bagian, yaitu 1/4 lingkaran, nilainya 25%. Jelas ya, Nak? Jika dalam bentuk derajat, kita bagi 4, maka nilainya adalah 90 derajat. Dari mana? 360 derajat kita bagi 4, yaitu 90 derajat. Jadi, jika dalam derajat, kalau 1/4 lingkaran itu nilainya 90 derajat. Jelas ya, Nak? Dapat kita simpulkan bahwa besar sudut itu untuk setiap besaran persentase atau derajat sebagai berikut. Jika dia kurang dari 25% atau kurang dari 90 derajat, maka nanti sudutnya sudut lancip. Lalu jika dia sama dengan 25% atau 90%, maka sudutnya yaitu sudut siku-siku. Jelas ya, Nak? Sudut siku-siku. Yang mana itu bagian-bagian sudut? Ya, ini dia bagian sudutnya. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Ini siku-siku. Ingat, jika dia nilainya 25%, 25%, 25%, 25%. Kalau dalam bentuk derajat, berapa nilainya kalau siku-siku? 90 derajat. Kalau dia kurang dari 90 derajat atau 25%, maka sudutnya lancip. Lalu jika dia lebih besar dari 25% atau dalam bentuk derajat itu lebih besar dari 90 derajat, maka sudutnya sudut tumpul. Nanti ya, Nak, bisa kita buat seumpama ini lingkaran, ini ada yang berbentuk 25%, ini siku-siku, lalu ini ada sudut lancip, lalu ini ada sudut siku-siku. Maaf, ya. Ini sudut siku-siku. Di sini sikunya, ini sudut tumpul, ini sudut siku-siku, dan ini sudut lancip. Ya, nanti kita belajar membuat diagram lingkaran. Sekarang kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini, Nah. Tabel berikut ini nanti menyajikan data banyak siswa kelas 6 yang memiliki kegemaran di SD Merdeka. Kegemaran voli ada 2 orang, futsal 14 orang, basket 10 orang, bulu tangkis 6 orang, menari 8 orang. Ubahlah data tabel tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, yang pertama langkah kita lakukan adalah kita jumlahkan seluruh datanya terlebih dahulu. Dari mana? Banyak siswanya voli 2, kita tambah 14, ditambah lagi 10, ditambah 6, dan ditambah 8. Lalu kita jumlahkan. Berapa ini semua? Yaitu 40.
Ya, paham ya nak? Banyak siswanya seluruh kita jumlahkan. Lalu yang kedua, tentukan persentase dari setiap kegemarannya. Bagaimana? Ingat selalu konsep ditanya per diketahui dikali apa yang ditanyakan di dalam soalnya. Sekarang kita mulai dari voli. Yang voli ini yang ditanya berapa jumlah orang voli? Ada 2 orang. Maka bisa kita simpulkan konsepnya, voli yang ditanyanya 2 per dari yang diketahui. Yang diketahui itu mana maksudnya? Ini yang diketahui itu dari seluruhnya. Maksudnya 2 dari 40 orang siswa. Berarti kita tulis 40. Dikali persoalannya mana persoalannya? Persoalannya dia tanya untuk bentuk persentase. Ya, ingat kita mau mengubah dalam bentuk persentase. Satu lingkaran penuh berapa persen? Nah, 100%, tepat sekali. Maka kita kali 100. Jelas ya nak? Jadi yang ditanyanya adalah 2 karena voli, yang diketahuinya karena seluruhnya ada 40, dan soalnya adalah dia tanya persentase keseluruhan, maka 100%. Kita coret menggunakan sistem pencoretan, 0 dengan 0 habis, lalu 4 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2 masih bisa, berapa nak? 5. Ya, jadi berapa orang voli ini? Berapa persen maksudnya? 5%. Selanjutnya futsal. Yang ditanyanya berapa orang futsal? 14. Per dari sama 40 orang siswa dikalikan 100%. Ya, gunakanlah sistem pencoretan. Kita jumlahkan langsung yaitu 35%. Nanti kalian hitung juga ya untuk berlatih. Lalu sekarang basket. Berapa orang basket yang ditanya? 10 orang, tepat sekali. 10 per dari 40 dikalikan 100%. Gunakan sistem pencoretan. Berapa hasil akhirnya? 25%. Lalu sekarang bulu tangkis. Yang ditanyanya berapa? 6 orang. Berarti 6 per dari 40 orang siswa dikalikan 100%. Gunakan sistem pencoretan lagi sehingga hasilnya adalah 15%. Dan yang terakhir yaitu menari. Yang ditanyanya menari. Menari berapa orang nak? Ada 8. Berarti 8 per 40 dikalikan 100%. Kita gunakan sistem pencoretan, maka hasilnya adalah 20%. Maka kita buat diagram lingkarannya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Jika kita simpulkan di sini nanti, jika 5% sudutnya apa tadi nak? Kurang dari 25 derajat, maka nanti sudutnya lancip. Apabila futsal sekarang, berapa sudutnya nanti futsal? Karena dia lebih besar dari 25%, maka sudutnya adalah sudut tumpul. Ya. Lalu 25%, sudutnya adalah siku-siku. 15% karena kurang dari 25%, sudut lancip. 20% dia kurang dari 25%, juga sudut lancip. Kita simpulkan diagram lingkarannya yaitu seperti ini. Coba kita cocokkan. Basket 25%, ini sudut siku-siku. Voli 5%, betul, sudut lancip. Lalu futsal 35%, sudutnya tumpul. Bulu tangkis 15%, sudutnya lancip. Maka menari 20%, 20% sudutnya pun lancip. Paham ya nak? Oke. Selanjutnya kita diagram lingkaran dalam bentuk satuan derajat. Kalau tadi dalam bentuk satuan persentase, sekarang derajat ya. Masih data yang tadi sama, namun perbedaannya kita ubah dalam bentuk derajat ya. Langkah pertama kita jumlahkan dulu seluruh datanya seperti tadi, 2 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 8. Hasil akhirnya yaitu 40. Ya nak? Lalu selanjutnya kita tentukan sudut derajat dari setiap kegemarannya. Ingat selalu ditanya per yang diketahui lalu dikali apa yang ada dalam persoalannya. Ya. Voli 2. Oke, per dari 40 dikali, karena ini dalam bentuk derajat, maka bukan 100%. Berapa satu lingkaran penuh kalau dalam derajat tadi nak di awal? 360 derajat. Ya, maka dikalikannya 360 derajat. Bedanya hanya di situ. Gunakan sistem pencoretan. 0 habis dengan 0, langsung ya 36 dibagi 4,
4 dibagi 4, 1, 36 dibagi 4, 9. Sehingga 9 dikalikan 2, 18%. Futsal pun sama. Berapa orang futsal? 14 dari 40 orang. Kita kalikan 360. Ingat 360 dengan 40 langsung dicoret 9 ya. Sehingga 14 langsung saja kalikan 9. Berapa? 126 derajat. Sekarang basket. Dari berapa orang? 10 per 6. Maaf, 10 per 40. 10 dari 40 orang dikalikan 360 derajat. Gunakan lagi sistem pencoretan. Atau langsung 360 dibagi 40 kan? 9. 10 dikali 9. Yaitu 90 derajat. Lalu bulu tangkis 6. Ada 6 orang dari 40, kita kalikan 360 derajat. Maka hasil akhirnya 54 derajat. 9 dikali 6 langsung ya nak. Dari mana 9? 360 dibagi 40, yaitu 9 ya. Sama ya nak. Kemudian yang terakhir menari. Menari berapa orang? 8 per dari 40, kita kalikan 360. Ya, langsung ini kan 9 dari mana? 360 dibagi 40. 8 dikali 9, 72%. Maka kita simpulkan nanti besaran sudutnya yaitu sama dengan persentase. Voli tadi sudut lancip 126 karena dia lebih besar dari 90, sudutnya tumpul. 90 derajat sudut siku-siku. 54 karena kurang dari 90, sudut lancip. 72 juga kurang dari 90, sudut lancip. Maka kita simpulkan bentuknya seperti ini. Kita cocokkan. Betulkah basket sudutnya siku-siku? Ya. Voli sudut lancip, futsal sudut tumpul, bulu tangkis sudut lancip, dan menari sudut lancip. Paham ya nak? Ingat perbedaannya. Jika dia dalam bentuk persentase, maka 100% pengaliannya. Kalau dalam bentuk derajat, pengaliannya adalah 360 derajat. Ya, pahami betul-betul ya nak. Selanjutnya kita ke contoh atau ke soal yang pertama. Kita sudah menuju soal. Tabel berikut ini menyajikan data jenis hewan peliharaan Pak Denny. Ada hewan kucing, sapi, ayam, kelinci, dan kura-kura. Kucing 12 ekor, sapi 3 ekor, ayam 16 ekor, kelinci 5 ekor, dan kura-kura 14 ekor. Ubahlah data tabel tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Ingat, dia mulainya mau mengubah menjadi persentase. Langkah pertama, seperti tadi kita jumlahkan seluruh datanya terlebih dahulu. Bagaimana? 12, kita tambah 3, kita tambah 16, kita tambah 5, kita tambah 14. Kita totalkan menjadi 50. Ya, kita jumlahkan seluruhnya. Lalu kita tentukan persentase dari setiap hewan peliharaannya. Oke? Ingat selalu konsepnya. Ditanya per diketahui dikalikan persoalannya. Kita mulai dari kucing. Kucing yang ditanya berapa ekor kucing? 12. Maka sama dengan 12 per dari berapa seluruhnya? Dari 50 ekor hewan peliharaan Pak Denny. Dikalikan, karena dia minta persentase berarti berapa nak? 100%. Nah ini mudah. 100 langsung dibagi 50. Maka 2. Ya, cara cepatnya nanti ini langsung saja kita kalikan 2. 3 kali 2, 16 kita kalikan 2. Karena sama hasilnya nanti. Kita kalikan 2 ya. Tapi apabila kita menggunakan cara lengkapnya agar kalian terbiasa dan paham konsepnya, gunakan secara baik ya. Sama dengan 12 dikali 2, 24%. Sekarang kita ke sapi. Berapa ekor sapi? 3. Dari 50 kita kalikan 100%. 3 dikali 2 langsung ya nak, karena 100 dibagi 50, 2. Maka 6%. Ayam juga tadi. 16 ekor ayamnya, dari 50 kita kalikan 100. Langsung 100 dibagi 50 itu 2, 16 dikalikan 2, 32%. Lalu kelinci sekarang. 5 ekor kelinci, berarti 5 dari 50 dikalikan 100%. 100 dibagi 50, 2. 5 dikalikan 2, berarti 10%.
Dan terakhir kura-kura berapa ekor? 14. 14 per 50 kita kalikan 100%. Maka 100 dibagi 52, 14 dikali 2, 28%. Sama jumlahnya nak, 3 kali 2, 6, 16 dikali 2, 32, 5 dikali 2, 10, 14 dikali 2, 28. Ya, pahami konsepnya. Berarti nanti bentuknya derajat, dalam bentuk persentase sekarang kita buat diagram lingkarannya. Ini 24%, sudutnya apa nanti nak? Wajib sudut lancip. 6% dia kurang dari 25%, sudut lancip. 32 berarti lebih besar dari 25%, maka sudutnya tumpul harus kita buat nanti. Kelinci 10%, sudutnya lancip. 28%, maka tumpul. Ya, ini kalau kita totalkan seluruhnya, 24 tambah 6 tambah 32 tambah 10 tambah 28, maka hasilnya 100%. Ya, karena dalam satu lingkaran penuh itu harus 100%. Apabila kalian sudah menyelesaikan setiap itemnya, lalu kalian jumlahkan lebih atau kurang dari 100%, maka itu bisa dipastikan ada kesalahan dalam penghitungannya. Ya nak? Seperti inilah, kucing ini bukan sudut siku-siku. Ingat, ini sudut lancip ya, karena dia agak belok di sini ya, tidak lurus. Sapi juga sudut lancip. Ingat, ini sudut lancip bukan siku-siku, kelinci. Lalu ayam sudut tumpul. Kelinci sudut lancip, kura-kura sudut tumpul juga karena dia lebih besar dari 25%. Pahami ya nak? Jelas? Oke, kita ke soal berikutnya. Sekarang soal yang kedua. Tabel berikut ini menyajikan data siswa kelas 6 SD Bakti selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Ubah data tabel tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran, sekarang dalam bentuk derajat. Yang pertama, kita jumlahkan seluruhnya. 15 kita tambah 20, kita tambah 11, tambah 10, tambah 16. Kita totalkan seluruhnya 72. Selanjutnya, kita tentukan setiap sudut atau derajat tiap tahunnya. Oke? Ingat selalu konsepnya, yaitu ditanya per diketahui dikali persoalannya. Oke? Sekarang mulai dari 2016. 2016 berapa banyak siswanya? Ada 15. Per dari seluruhnya 72. Lalu kita kalikan karena dia minta derajat, yaitu 360 derajat. Paham ya nak? Kita gunakan sistem pencoretan. Langsung saja 360 kita bagi 72, yaitu 5. Maka langsung. Nah, ini 1, ini 5. Maka 15 kita kalikan 5, 75 derajat. Ini juga bisa kita simpulkan nanti nak. 20 dikali 5. Ya, langsung 11 juga dikali 5. Dan seterusnya. Ya, paham? Sekarang 2017, maka nanti hasilnya adalah 100%. Belum kita hitung, kita sudah tahu dari mana tadi. Ya, langsung saja 20 dikalikan 5. Tapi kita menggunakan konsepnya supaya paham nanti ke depan. 20 orang dari 72 dikalikan 360 derajat. 360 dibagi 72, 5. 20 dikalikan 5, 100 derajat. Sekarang tahun 2018, 11 orang dari 72 seluruhnya kita kalikan 360 derajat, satu lingkaran penuh. Maka 11 dikali 5, 55 derajat. Sekarang tahun 2019, berapa orang? 10 dari 72 dikalikan 360 derajat. 360 dibagi 72 itu 5. Sekarang 10 kita kalikan 5, yaitu 50 derajat. Terakhir 2020, berapa orang banyak siswanya? 16. Kita bagi 72 dari seluruhnya, kita kalikan 360 derajat. Ingat, 360 dibagi 72 tadi 5. Langsung saja 16 kita kalikan 5, yaitu 80 derajat. Kita tentukan sudutnya dulu. 75% dia kurang dari 90 derajat, sudut lancip. 100 derajat dia lebih dari 90, maka nanti sudutnya tumpul. 55 derajat sudut lancip. Tahu alasannya ya nak? 50
sudut lancip, 80 derajat sudut lancip. Ya, maka kita buat diagram lingkarannya yaitu seperti ini. 2016 75 derajat sudut lancip. 2017 100 derajat sudutnya tumpul, ya. Kemudian 2018 lancip, 2019 lancip, 2020 sudut lancip. Paham ya, Nak? Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Tabel ini menyajikan data penjualan beras di toko hebat selama 5 bulan, mulai dari September hingga Januari dalam satuan ton. Ubah data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk persentase sekarang. Langkah pertama sama, kita totalkan atau jumlahkan seluruh datanya, yaitu dalam hal ini 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 25. Ini totalnya adalah 25 ton. Ingat. Lalu kita tentukan setiap persentase tiap bulannya. Oke. Ingat selalu konsepnya, yaitu ditanya per diketahui, kita kalikan persoalannya nanti. Bulan September sekarang 3 ton dari total seluruhnya 25% dikalikan persentase dia minta 100%. Ya, langsung saja 100 dibagi 25 bisa, Nak. Berapa, Nak? Yaitu 4. Maka 3 dikalikan 4, 12%. Semua kita kalikan 4 saja berarti ya. Maka konsepnya juga Oktober, karena 1 ton, 1 dari 25 seluruhnya kita kalikan 100%. 100 dibagi 25, 4, 1 kali 4, 4%. November sekarang, 5 dari 25 dikalikan 100%. 100 dibagi 25, 4. 5 dikalikan 4, 20%. Lalu Desember sekarang. 10 dari 25% kita kalikan seluruhnya 100. 10 dikalikan 4, 40%. Dan terakhir bulan Januari, yaitu 6 ton dari 25 ton total seluruhnya kita kalikan 100%. Karena dia mintanya dalam persentase. 6 dikalikan 4, dari mana asalnya 4, Nak? 100 dibagi 25, ya. Kan hasilnya 4, sama seperti tadi di awal. Maka 6 kita kalikan 4, yaitu 24%. Tentukan sudutnya. 12% itu sudut lancip, 4% sudut lancip, 20% itu sudut lancip, 40% sudut tumpul. Tahu alasannya, Nak? 24% sudut lancip, kurang 1 saja itu sudut lancip. Maka diagram lingkarannya seperti ini. September itu 12% sudutnya lancip, betul ya, Nak? Oktober 4% sudut lancip, November 20% pun sudut lancip. Ingat, ini bukan siku-siku. Desember 40. Setelah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.